Dirasa sudah cukup, Anggi pun kembali ke atas dan kembali ke rumahnya untuk menyimpan hasil miningnya. Di situ Anggi terkejut ketika ia melihat kandang babinya, karena tiba-tiba rumput dan bunga tumbuh di dalam kandang babinya. Anggi tidak terlalu memikirkannya dan mulai membabat habis rumput serta bunga yang ada di kandang babinya itu. Dan di situ ia pun sekalian memberikan makan babinya. Saat Anggi ingin masuk ke dalam rumahnya, ia lagi-lagi dikejutkan oleh rumput dan bunga yang tiba-tiba tumbuh lagi. Padahal tadi di awal-awal ia sudah memotong habis rumput yang ada. Dan saat Anggi kembali ke kandang babinya, rerumputan dan bunga-bunga tumbuh lagi secara sekejap. Anggi pun mencoba kembali ke halaman rumahnya, dan ya, rerumputan dan bunga tiba-tiba muncul kembali. Anggi ingin memastikan sekali lagi ke kandang babinya untuk mengecek rerumputan dan bunga-bunga yang tiba-tiba tumbuh itu. Dan untungnya rerumputan dan bunga-bunganya sudah tidak tiba-tiba tumbuh. Saat ingin kembali ke rumahnya, Anggi sekarang dikejutkan oleh sekelompok villager yang melewati rumahnya. Di situ Anggi pun bersembunyi sebentar. Saat dirasa sudah aman, Anggi keluar dari persembunyiannya. Tapi di sini Anggi dikejutkan oleh sekelompok villager yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Di situ Anggi berjalan mendekati rumahnya sambil memakan daging. Tapi karena tidak sadar ada lubang Raffin di dekatnya, ia pun terjatuh ke dalam Raffin itu. Anehnya di sini, Anggi tiba-tiba merasa melihat sesuatu di dalam kegelapan Raffin itu. Karena hal itu, Anggi pun penasaran dan mulai menjelajahi Raffin tersebut lebih dalam. Namun ternyata tidak ada apapun di dalam cave itu. Mungkin Anggi sebelumnya hanya melihat squid. Jadi Anggi memutuskan untuk kembali ke atas. Saat sudah di atas, seperti biasa, Anggi langsung menebang rumput yang terlihat. Saat sedang berjalan-jalan, di situ Anggi menyadari ada sesuatu yang aneh, yang mana di sekitarnya ia tidak melihat satupun mob yang spawn. Karena Anggi nggak mau memikirkan lebih lanjut, maka dari itu Anggi pun memutuskan untuk tidur. Tapi yang anehnya, sekarang ia tidak bisa tidur, karena katanya di dekatnya ada sebuah monster. Anggi pun mulai mencari mob yang menjadi penyebab ia tidak bisa tidur. Di situ Anggi kebingungan karena setelah mengeceknya, di sekitaran rumahnya tidak ada mob sama sekali. Namun saat Anggi mencoba untuk tidur lagi, hasilnya masih sama. Ia tidak bisa tidur karena ada monster di dekatnya. Anggi mulai merasa kesal dan mulai mencari lagi penyebab kenapa ia tidak bisa tidur. Anggi pun sampai mengecek ke dalam cave. Siapa tahu di dalam cave itu ada sebuah mob yang menjadi penyebabnya tidak bisa tidur. Tapi karena di dalam cave itu ternyata nggak ada apa-apa, Anggi pun kembali ke atas. Namun secara tiba-tiba, bintang yang ada di langit world-nya menghilang begitu saja. Dan hari di Minecraft-nya pun mulai berubah menjadi pagi hari. Di situ Anggi merasa kebingungan dan merasa semakin takut. Saat Anggi sedang berjalan-jalan di sekeliling rumahnya, tiba-tiba ia melihat sosok misterius yang berada di dalam rumahnya. Namun saat Anggi mendekati rumahnya untuk bisa melihat sosok itu lebih jelas, sosok itu sudah menghilang. Anggi pun masuk ke dalam rumahnya sambil memikirkan bagaimana sosok itu bisa keluar dari rumahnya. Dan di situ Anggi melihat Changnya seperti dimuat ulang, yang mana menurutnya itu adalah hal yang aneh. Padahal dia sudah berada di dalam world itu cukup lama. Saat Anggi ingin keluar dari rumahnya, ia dikejutkan oleh sebuah sign yang ada di depan pintu. Sign itu bertuliskan, "Aku di sini untuk menuntun jiwamu ke dalam neraka." Saat Anggi berbalik, ia terkejut karena sebagian besar struktur rumahnya tiba-tiba menghilang. Dan babi Anggi yang sebelumnya ada di kandang
sekarang semuanya mati tanpa alasan yang jelas. Dan di kandang babi itu ada sebuah sign lagi. Sign itu bertuliskan kuburan dari seorang player yang mati pada seed 312, 312, 312. Karena sudah sangat-sangat takut, Anggi pun tanpa pikir panjang langsung keluar dari vault tersebut. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Ya, nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pakai stiker seorang player bernama Jenal sedang bermain Minecraft Survival di world-nya. Dan dia baru saja selesai membuat rumah yang keren. Cuaca di world-nya sedang hujan, yang mana Jenal jadi tidak terlalu bisa melakukan sesuatu. Jadi ia hanya mulai mengecek lahan farmnya saja. Beberapa saat kemudian, Jenal pun memutuskan untuk mining di dalam cave miliknya. Dan biasanya Jenal akan mining sampai ke kedalaman di mana diamondnya berada. Tapi hari ini saat Jenal turun ke dalam cave-nya, ia mendengar suara deep dark yang tidak biasa. Dan di dalam sana ada banyak sekali diamond ore. Dan saat Jenal mulai mining diamond ore yang ada di situ, ia mulai merasa kalau ia sedang tidak sendirian. Beberapa saat kemudian, layar Jenal tiba-tiba terlihat seperti nge-glitch. Lalu ia juga mendengar suara langkah kaki yang entah dari mana asalnya. Jenal merasa merinding dan mulai yakin kalau ia tidak sedang sendirian di sana. Saat Jenal sedang menaiki ladder, ia dikejutkan oleh sosok putih yang muncul di bawahnya. Jenal bingung dan penasaran apa yang barusan ia lihat. Dan hal itu membuatnya Jenal merasa merinding dan mulai yakin kalau ia tidak sedang sendirian di sana. Saat Jenal sedang menaiki ladder, ia dikejutkan oleh sosok putih yang muncul di bawahnya. Jenal bingung dan penasaran apa yang barusan ia lihat. Dan hal itu membuatnya terus-menerus bolak-balik keluar masuk ke dalam cave itu. Akhirnya Jenal pun memutuskan untuk keluar saja dari sana karena ia mulai merasa gelisah. Dan saat ia sampai di halaman depan rumahnya, di depan rumahnya tiba-tiba ada beberapa sign yang menggantung, entah dari mana asalnya. Tulisan desain itu bertuliskan, "Tolong menjadi temanku. Aku ingin bermain. Tolong temani aku bermain Minecraft di dalam worldmu." Jenal di situ mulai merasa takut dan sempat bersembunyi sebentar di dalam rumahnya. Setelah beberapa saat, Jenal pun pergi keluar rumahnya lagi untuk mengecek kondisi di sekitar rumahnya. Dan di situ ia melihat ada sosok putih misterius di kejauhan. Di situ Jenal mencoba untuk mendekati lokasi di mana sosok putih tadi muncul. Dan ternyata di situ ada sebuah ruin nether portal. Dan di sebelahnya ada sebuah chest. Saat Jenal membuka chest itu, di dalam chest itu ada sebuah sign yang bertuliskan, "Bermainlah denganku." Di situ perasaan merinding Jenal semakin menjadi-jadi. Ia pun mulai lebih waspada akan sekelilingnya. Karena hari sudah malam, Jenal memutuskan untuk pulang ke rumahnya.
Dan saat ia sampai di rumahnya, ia mendapati sign baru yang tertancap di halaman depan rumahnya. Bertuliskan, "Kenapa kamu tidak ingin bermain denganku? Aku mulai kehilangan kesabaranku." Karena takut, Jenal pun masuk ke dalam rumahnya. Tapi